Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kesedihan hatinya saat memikirkanmu. Kesedihan hatinya saat memikirkanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa membaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kalau energi bersama, santai aja teman-teman ya, harus dipilah dan dipilih. Mungkin tidak semua kartu untuk kamu, oke? Ada energi sneaky snake. Oke. Going behind your back, deceitful. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi mungkin sekali dari seseorang yang mungkin saja kayak ada sesuatu ya yang dia sembunyikan dari kamu. Ada juga energi yang dia nggak jujur sama kamu. Ada energi yang mencurangi kamu, teman-teman ya. Jadi kayak energi yang kurang baik ya. Ini mungkin jadi satu pemicu terhadap masalah di dalam hubungan kalian ya, gimana pun kondisinya saat ini sama kamu ya. Lalu ada energi apa lagi? Adrift, not willing to settle down. Selain ada energi ketidakjujuran ya, di sini juga ada energi tidak ingin untuk settle down, tidak ingin untuk serius, tidak ingin untuk bertanggung jawab ya, atau belum siap terhadap komitmen. Teman-teman, kalau Sora lihat di kartu Sora yang ini menjadi sebuah energi pemicu ya, apa yang mungkin menjadi masalah dalam hubungan ini, teman-teman ya. Ada energi di mana saat mungkin orang ini ada yang manipulasi ke kamu, ada yang bohong sama kamu, ada yang tidak siap untuk serius dan settle down, dan mungkin belum siap secara pikiran, keuangan, mentalitas ya. Other loves ya, secret affection. Jadi ini jelas ya, adalah energi dari seseorang yang sangat mungkin menghadirkan orang ketiga, orang ketujuh, 9, 12, aku nggak tahu. Tapi itu yang menjadi kunci dalam hubungan ini, teman-teman ya. Mirror. Sebenarnya kalian di sisi lain punya banyak sekali kesamaan. Mungkin kalian keras kepalanya sama, egonya sama, mungkin juga ada kesukaan yang sama satu dengan yang lain, teman-teman ya. Ada energi living in fantasy ya, dream world. Tapi sangat mungkin saat ini orang ini masih mungkin sangat suka untuk berhayal soal kamu, masih mungkin dia masih suka kepikiran soal kamu. Sekarang kita coba lihat dulu siapa orang ini ya, ciri-cirinya sebelum kita masuk kenapa sih dia itu menangisi kamu ya saat kepikiran kamu, ada sedih yang mendalam. Energi mais ya, mungkin sekali sekarang saat ini sedang stres, kepikiran, enggak tenang ya, ada stres, kepikiran, enggak tenang. Ada energi dog. Selain stres, kepikiran, kamu juga berdiri dengan seseorang yang sangat mungkin adalah seseorang yang awalnya sangat baik sama kamu, cukup dekat sama kamu, adanya energi kesetiaan, adanya energi loyalitas, awalnya kalian berteman ya. Dia menunjukkan impresi dia orang yang sangat bisa kamu percaya dan jujur, teman-teman. Tapi lalu di kemudian hari kamu mendapati energi fox, ada ketidakjujuran, manipulasi. Walaupun memang kamu juga berdiri dengan seseorang yang pandai merayu, pandai bicara ya. Lilis, tampil dengan tampilan yang sangat tulus, lemah lembut, lalu energinya juga mengayomi ya. Dan ada energi anchor. Oke. Energi menetap ya, dimana ini sangat mungkin banget ada energi dimana adanya sebuah ketulusan, adanya sebuah menampilkan energi ketulusan. Orangnya cukup keras kepala ya, walaupun memang di satu sisi dia juga punya energi yang sangat gugup atau nervous. Kita sekarang lihat apa sih energi kamu ke hubungan ini setelah melihat apa yang terjadi. Embrace.
Teman-teman, kamu sepertinya banyak berusaha mencari ketenangan batin ya. Kamu berusaha mencari ketenangan, mencari kelegaan, atau mungkin mencari healing ya atas situasi yang tadi Sora udah sebutin di atas. Kamu merasa juga mungkin di sini dream world. Kamu merasa banyak yang kayak aku mau cari cinta yang nyata, mau cari cinta yang real. Kalau orang ini nggak bisa real, mungkin aku harus bisa melepaskan ya. Karena banyak kalian tuh energinya sudah berubah untuk berfokus ke energi abundance. Kalian banyak yang fokus, sudahlah aku fokus ke energi rezeki, energi kesuksesan, energi keberhasilan ya. Dan ada energi creativity. Kamu berusaha untuk ya berfokus untuk diri kamu sendiri, berusaha untuk melepaskan gitu ya pikiran kamu dari orang ini dan mengalihkan pikiran kamu banyak ke pekerjaan. Karena di sini ada energi awakening. Kamu punya energi, satu energi kesadaran, satu energi energi kesadaran, energi memahami apa yang mungkin sebenarnya terjadi, apa yang kamu maui gitu ya. Ada energi kesadaran yang kayak mungkin kamu rasa kayak aku kayaknya rasanya nggak bijak gitu ya kalau aku terus berkutat dengan energi yang seperti ini. Ada energi acceptance. Sebentar, kita lanjutkan. Ada energi acceptance. Kamu sepertinya sudah seperti dalam tanda kutip itu berusaha ya untuk menerima keadaan yang ada gitu ya, bercermin dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kamu sudah menyadari banyak hal gitu ya, dan kamu suka nggak suka kamu belajar untuk merenungi pembelajarannya, dan sangat mungkin sekali belajar untuk berfokus ke hal yang lain ya. Jadi kalau Sora lihat di sini kalian lebih kepada pasrah dan ikhlas gitu ya. Apa yang harus dijalani memang akan dijalani. Oke, sekarang kita mau lihat kenapa dia sedih ketika mikirin kamu. Yang dia rasain. Ask your angel, seek the divine. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini banyak yang mendapatkan pertanda ya, mungkin dari pendamping atau malaikat pendamping atau mendapatkan kayak petunjuk ya. Kalau yang Sora lihat ini dari the divine gitu ya, mendapat petunjuk dari alam semesta ini, yang mungkin semua petunjukannya itu mengarah ke arah kamu ya. Karena memang setelah direnungi gitu ya, mendapatkan petunjuk, pertanda, sinkronitas, ada energi lovers ya. Sangat merasakan energi koneksi yang sangat kuat ya. Di satu sisi juga masih merasakan hasrat yang sangat menggebu-gebu kayak gitu ya. Dan seperti kayak setelah mendapatkan banyak petunjuk atau banyak mendapatkan pertanda dari semesta, seperti melihat sudut pandang berbeda soal relationship dia dengan kamu. Kalau yang aku lihat sebelumnya mungkin dia nggak ngerti sudut pandangnya, atau belum memahami, atau belum menilik ke dalam. Sekarang ketika lebih menilik ke dalam, lebih bisa lihat banyak hal ya teman-teman. Oke? Karena ada self-limiting beliefs ya. Sebelumnya orang ini juga mungkin merasa sebenarnya insecure loh sama dirinya dia sendiri. Jadi sangat mungkin mencari yang namanya backupan dan teman-temannya ya, karena memang nggak mungkin sekali nggak yakin sama dirinya sendiri sebenarnya. Jadi sangat mungkin dia mencari yang lain sebagai backup dan sebagainya teman-teman. Dan setelah kamu nggak ada, kenapa dia sangat sedih? Disinilah dia merasakan energi soulmate. Dia merasakan energi keterhilangan yang dalam. Dan ada energi belahan jiwa yang masih sangat-sangat mengikat kamu sama dia. Gitu ya. Yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Semakin dia jauh berlari menghindari kamu, semakin rindu mendekat kepadanya. Makanya dia sedih ya. Ketika dia jauh dari kamu, mungkin merasa bersalah, nggak siap dan sebagainya. Justru semakin kangen sama kamu ya. Sebentar, aku belum siap, ini terlalu banyak. Aku masih menemuimu di mana-mana, di tempat kita pernah kunjungi, di lagu tentangmu, segalanya tentang kita. Jadi dia itu seperti energinya keikat sama kamu ya, terikat memori, keikat kenangan, ke segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka gitu ya, dengan kamu dan dia gitu loh. Kok mereka? Aku bahasnya dengan kalian. Jadi kayak nggak bisa move on.
Tapi di sisi lain juga dia masih belum siap. Ini mungkin belum yang bikin dia sedih. Aku masih belum siap untuk tahap lebih lanjut, masih banyak yang harus dia selesaikan. Mungkin memang belum siap secara ekonomi, secara pikiran, secara psikologi, kesiapan mental. Sekarang dia sedih karena dia bimbang di persimpangan memilih kamu atau dirinya, memilih kamu atau orang ketiga. Karena dua-duanya dia sayang, teman-teman. Ya, itu. Dan sangat mungkin juga dua-duanya sayang dan belum siap, jadi bingung kan. Sementara kalau mungkin harus dengan kamu, dia harus siap dan harus memilih gitu loh. Maafkan aku yang telah menyanyiakan segala pengorbanan yang kamu berikan. Kamu pernah berkorban untuk orang ini mungkin banyak ya teman-teman gitu loh ya, makanya kamu sudah mengikhlaskan di acceptance. Aku begitu takut menghadapimu. Jadi sebenarnya dia tuh sedih karena dia bahkan tidak berani menghadapi kamu. Tidak cukup gentleman atau gentle waktu ya. Karena sungguh aku layak kamu benci, aku sungguh bersalah kepadamu. Dia nggak berani ngadepin kamu karena ngerasa bersalah, takut ya. Nggak semua orang itu mentalnya sama teman-teman ya. Kalau mentalnya semua sama, nggak ada yang namanya istilah ghosting ya. Aku tersadar aku belum siap terhadap tanggung jawab. Masa depan masih penuh kabut dalam penglihatanku. Jadi ini memang energi dari seseorang yang belum siap ya dalam banyak hal. Aku benar-benar terpuruk. Aku berpura-pura tegar di hadapanmu. Hanya harga diri yang tersisa di diriku. Jadi kalaupun dia kelihatan baik-baik saja, kelihatan tegar-tegar aja, ya karena ada gengsi di sana teman-teman. Ya, jadi dia sedih karena dia belum siap, ragu, tapi kangen. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Ya, kenapa lagi dia sedih? Patience, hasratnya menggebu sama kamu. Hasratnya sangat kuat menggebu, ya. Di sini juga ada energi keinginan diri, hasrat secara fisik atau pikiran. Dan energi yang kuat ngikat itu ada past life connection, teman-teman. Ada koneksi dari masa lalu yang membuat hubungan ini nggak mudah untuk lepas begitu saja. Keterikatan yang kuat ya. Dan apalagi banyak petunjuk ya yang dia dapatkan, ini sifatnya pribadi dan spiritual. Pay attention yang membuat dia semakin yakin bahwa koneksi ini bukan koneksi biasa. Selain itu ada energi pengorbanan yang dia kehilangan pengorbanan terbesar ya. Sangat mungkin kamu banyak berkorban buat dia dalam banyak hal. Karena sangat mungkin ya dia kehilangan seseorang yang memang sangat-sangat mau berkorban untuk dia dalam banyak hal teman-teman. Dan energi twin flame-nya juga kuat. Ini kalau nggak soulmate, ini twin flame loh ya. Jadi sangat mungkin koneksinya sangat kuat, pengorbanan yang diberikan sudah sangat mendalam ya. Energi terpuruk, energi bingung, gimana nggak sedih ya. Energinya serba bingung ya. Kalau aku lihat, aku nangkep energinya bingung ya. Aku juga bacanya aja bingung ini gitu loh. Energinya tuh kayak seperti kehilangan arah sih kalau yang aku lihat. Sorry ya, ini nempel-nempel. Roving eyes. Teman-teman, kalian banyak yang kecewa karena dia sepertinya sudah terlanjur untuk kurang menghargai ya. Kalau aku lihat di sini kalian banyak yang kecewa di situ sih. Ya. Dan ada energi kamu sangat tersakiti gitu loh ya. Kamu sangat tercrush ya. Jadi karena perilaku dia seperti itu, kamu sangat tersakiti sehingga kamu memilih untuk healing ya. Kamu kayak secara emosional sangat sakit saat ini. Ya. Dan kamu capek dalam ketidakpastian itu ya. Jadi energinya ini sekarang memang seperti gelombang yang naik turun, tarik menarik ya teman-teman gitu loh ya. Dianya masih sayang tapi dianya bingung, kamunya udah capek mungkin untuk menunggu, mengerti, menoleransi. Andai bisa ku tarik lagi kata-kataku kepadamu kala itu aku dibakar marah dan ego memburu ya. Orang ini mungkin pernah ngomongin hal-hal yang nyakitin kamu ya, karena dia marah dan ego di sana. Nah, itu tambah bikin sakit hati kamu ya. Apalagi kalau dia yang salah tapi dia juga yang ngegas ya. Zaman sekarang trennya gitu, dia yang salah dia yang ngegas. Dan dia pikir dia nggak kenapa-napa kehilangan kamu ya. Ternyata hampa dan penyesalan yang dia temui sesudahnya. Ada energi kehampaan, ada energi merasa bersalah juga. Dan dia malu sebenarnya menjadi seorang pejunang yang tidak pernah benar-benar berani dan gagah untuk memperjuangkan kamu. Ini orang yang menyadari dia nggak pernah benar-benar siap memperjuangkan kamu.
Lalu Sora, apakah mungkin hubungan ini masih ada potensi atau gimana nanti akhirnya ya? Tarik nafas, hembus nafas. Ingat, ini bukan buat semua orang. Ada energi Tower, Fish, dan Clover. Teman-teman, kalau yang aku lihat di sini untuk saat ini memang mungkin kalian akan berjalan sendiri-sendiri dulu ya. Kamu dengan jalanmu sendiri, dia dengan jalannya dia sendiri ya. Dimana sama-sama mungkin masih berjuang. Kamu juga sedang berusaha melegakan diri kamu karena kamu mungkin sudah cukup lelah dan capek ya dengan situasi hubungan yang nggak pasti dan sangat gambling ini ya. Namun di sini juga ada energi Clover. Jadi kalau dibilang Clover tuh masih ada peluang. Jadi kalau Sora lihat di sini 50-50. Ada dari kalian, setengah dari kalian yang masih mungkin bisa sama-sama, tapi setengahnya lagi tidak ya teman-teman. Ya, karena kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang mungkin akan datang ketika hatinya sudah siap ya teman-teman. Ketika hatinya sudah siap ya, ketika hatinya sudah siap dan ketika dia sudah lebih mandiri. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi nih kalau Sora lihat masih ada nggak yang punya potensi? Masih ada, tapi potensinya setengah ya, 50% potensinya, 50-50. Ada yang mungkin memang bisa datang lagi ke kamu atas panggilan hati, ada yang juga mungkin tidak, memang harus jalannya sendiri-sendiri. Ingat ya, meskipun soulmate atau twin flame itu nggak mesti sama-sama. Resolving issues, teman-teman, ini memang ada konflik atau ada hal-hal yang harus diselesaikan. Jadi memang mungkin ada konflik batin di dalam dirinya yang harus dia kelarin. Kamu juga ada hal yang harus kamu kelarin teman-teman. Jadi ambillah waktu ini untuk beristirahat secara mental, pikiran, ya, perasaan, ya. Karena di sini ada energi yang butuh healing teman-teman. Sisanya memang cuma bisa dipasrahkan. Aku nggak tahu ya, kamu tim yang mana gitu ya. Tapi ini sangat mungkin ada potensi setengahnya bisa jalan dan setengahnya lagi tidak. Nanti aku coba lihat pakai zodiak ya, grup mana yang mungkin masih berpotensi lanjut dan tidak. Jadi nanti aku akan ambil 2 grup ya. Aku akan bagi 2 dari 12 zodiak itu. Jadi kalau memang potensinya zodiak kamu ada di potensi yang enggak lanjut dan dia juga ada, berarti sangat besar untuk tidak lanjut. Tapi kalau zodiak kamu atau dia salah satunya ada yang di nggak lanjut, yang satu ada di lanjut, berarti potensinya lagi-lagi 50-50. Tapi kalau dua-duanya zodiak kamu sama dia ada di yang lanjut, berarti besar potensinya untuk lanjut. Paham ya? Paham nggak? Paham dong, kan udah pinter. Paham lah maksud aku. Kita akan ke potensi yang nggak lanjut dulu ya. Oke, karena ini 50-50, jadi biar adil setengah-setengah. Ya, ingat. Kalau dua-duanya ada di sisi kiri, berarti besar potensinya, kemungkinan besar tidak lanjut. Tapi kalau besar dua-duanya di sebelah kanan, berarti kemungkinannya lanjut ya. Yang nggak lanjut dulu. Taurus, Aries, wow, yang bertanduk semua. Pisces, Libra, Leo, dan Aquarius. Nah, sebelum kita ke yang lanjut, Sora izin dulu ya untuk promosi gelang bulan ya, gelang kelembutan bulan dari batu moonstone untuk memperkuat energi intuisi, memperkuat juga energi feminim, energi yin, dan juga sangat kuat sekali untuk memperkuat visions ya, khususnya untuk kalian yang terkoneksi dengan bulan, melepaskan stres. Dan Sora sudah bosan dengan energi healing ya, untuk membantu kamu memperkuat ya firasat batin kamu, menambah energi ketenangan, kelembutan, khususnya sering kamu yang kasar, mungkin bisa cenderung kasar, emosional, keras gitu ya. Ini sangat bagus banget ya. Kamu boleh Google juga fungsi batu moonstone apa. Lalu di sini ada gambar infinity dari lambang tak terbatas ya, dan lambang bintang dari lambang harapan. Jadi sangat mungkin sekali harapan apa namanya positif bisa terwujud teman-teman. Beli langsung di Instagram Sora, harganya 250.000. Kamu boleh ke Tokopedia, linknya sudah Sora sematkan di bawah di pin komen. Harganya 270.000 kalau di Tokopedia, karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Bebas mau beli di mana. Tapi setiap produk yang Sora jual itu limited karena stoknya terbatas. Kalau sudah habis aku tidak restock lagi teman-teman ya. Dan dia produknya import. Oke?
Jadi belilah selagi masih ada. Nanti sudah habis nggak bisa. Kalau teman-teman cowok, kalau kalian memang nggak mau pakai pun bisa dikantongin ya, atau bisa dijadikan hadiah. Terima kasih sudah boleh promo. Sekarang kita ke yang lanjut. Gemini, Scorpio, Cancer, Capricorn, Virgo, Sagittarius. Oke, itu untuk pembagian zodiak ya. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot, seperti video yang sedang kamu tonton pada saat ini, ya, mungkin kamu tertarik, aku pingin dong dibacain kayak di video Sora, aku bisa lihat kartunya, aku bisa nonton diulang-ulang Sora, silahkan. Atau mau ketemu sama Sora langsung kalau berada di Jakarta dan sekitarnya juga boleh. Atau teman-teman kepingin online, konsultasi online juga bisa. Atau bahkan teman-teman terpanggil untuk belajar, itu juga bisa teman-teman. Ya, yang terpanggil untuk belajar tarot, karena mungkin ada panggilan dan sebagainya, aku bisa ngajarin, bisa baca langsung. Atau teman-teman mau tahu DNA perjalanan hidup kalian, itu bisa kelihatan juga di Bazi buat tahu potensi diri itu sebenarnya seperti apa. Oke? Ke DM Instagram aja, nanti diarahkan lebih lanjut. DM EAKTFIRWRITNYNLP 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Buat kekurangan atau kesalahannya minta maaf. Sora tunggu belanja dan pesona reading. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.